Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma ma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita memasuki tanggal 9 Zulhijjah ya. Seiring dengan terbenamnya matahari tadi, maka kita masuk tanggal 3 Zulhijjah, tanggal 3 Zulhijjah. Artinya beberapa hari ke depan kita akan memasuki Idul Adha ya. Dan kita sekarang berada di hari-hari terbaik dunia ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Bulan ini disebut bulan Zulhijjah dikarenakan banyak kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan mereka sekarang sudah bersiap-siap, sudah berkumpul di Mekah. Tanggal 8 Zulhijjah mereka akan ke Mina, dan tanggal 9 akan ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dan itu adalah termasuk rukun haji yang melaksanakan wukuf. Bulan Zulhijjah ini bulan ke-12 di bulan Hijriah ya, jadi akhir bulan terakhir ya, bulan terakhir di tahun Hijriah ya, diawali dengan Muharram, diakhiri dengan Zulhijjah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, para salafus salih itu sangat memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya, sebagaimana mereka memuliakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Zulhijjah ini. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, Allah bersumpah dengan hari-hari yang 10 di dalam Al-Quran ya. Dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan malam yang 10 di ayat ini maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya. Ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sesuatu, itu menandakan sesuatu itu sangat agung, mempunyai keutamaan. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 10 malam pertama bulan Zulhijjah walayalin asyar, itu artinya hari ini adalah hari-hari terbaik di dunia, sebab Allah menjadikan sumpah ya. Dan ada sabda khusus dari Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr ya, tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya. Jadi kalau seseorang beramal saleh di hari-hari ini, itu lebih Allah Azza wa Jalla sukai daripada di hari-hari yang lain ya.
Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Faqala Rasul, maka Rasul mengatakan walal jihadu fi sabilillah, juga jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berjihad membawa harta dan jiwanya, dan dia gugur di medan jihad dan hartanya habis, tidak kembali dengan sesuatu apapun, baru itu lebih Allah sukai. Ya. Tapi kalau mujahid itu masih kembali ke rumahnya, maka amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini itu lebih Allah Azza wa Jalla cintai. Ya. Nah, kemudian ada hadis lain, beramal pada bulan ini lebih suci dan lebih besar pahalanya. Ya, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari al-adha, yaitu al-adha ya bulan sekarang ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya. Dan Mujahid rahimahullah mengatakan amal-amal yang dilakukan di hari-hari ini itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya lebih besar, dilipat gandakan. Nah, karena itu ya para ulama mengatakan bahwa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu dianjurkan memperbanyak amal-amal sunnah setelah melakukan amal-amal wajib. Ya. Setelah sholat wajib, perbanyak sholat sunnah, qabliyah, ba'diyahnya, duhanya, witirnya. Ya. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah dan amalan-amalan sunnah lainnya, karena ini adalah waktu dilipat gandakannya amal. Ini bahkan sebagian ulama mengatakan ya bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya itu lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena ada hari yang agung di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Pertama adanya hari Arafah tanggal 9-nya. Dan ada hari menyembelih hewan kurban pada tanggal 10-nya. Sehingga lebih agung daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sebagian ulama ada yang mengambil pertengahan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan malam 10 terakhir Ramadan lebih utama dari malam di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau siangnya Dzulhijjah lebih afdal, kalau malamnya Ramadan lebih afdal karena ada Lailatul Qadar. Nah, ini. Jadi sebenarnya siang dan malam kalau kita melakukan amal solih di hari-hari ini itu adalah hari-hari panen pahala. Ya, hari-hari panen pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah. Ada zikir yang disunnahkan ya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, di antaranya takbir. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ingatlah Allah
di waktu berdiri, di waktu duduk, atau di waktu berbaring. Ini waktu zikir, termasuk takbir. Jadi berzikir itu boleh duduk, boleh berbaring, boleh berdiri. Ya. Sebab zikir ini ibadah yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bahkan terkadang Aisyah radhiyallahu anha ketika melakukan zikir sore, ya, atau zikir pagi, beliau sambil rebahan. Ya. Walaupun yang terbaik menurut Imam Nawawi, ya, menghadap kiblat sambil duduk menghadap kiblat, itu lebih utama. Tapi ketika pun kita zikir sore, zikir pagi sambil rebahan di karpet atau di kasur atau di sofa, itu diperbolehkan. Ya. Nah, takbir termasuk ke dalam zikir. Nah, takbir ini disunahkan diperbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Sepanjang waktu. Dan takbir itu ada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Nah, takbir mutlak itu sepanjang waktu, baik siang ataupun malam, baik di masjid ataupun di pasar ataupun di rumah atau dimanapun, itu disunahkan. Ya. Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zam indallahi wa ahabba ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyam al-ashar." Tak ada satu hari pun yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla beramal pada hari tersebut daripada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari ini tahlil, takbir, tahmid. Ya. Yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ada tahlil, ada takbir, ada tahmid di dalamnya. Ya. Ini. Dan Ibnu Umar radhiyallahu an itu pernah bertakbir di tendanya di Mina dan suara beliau sampai terdengar keluar. Ya. Sehingga mereka pun mengikuti takbirnya. Artinya ketika Ibnu Umar bertakbir, akhirnya kaum muslimin yang lain pun bertakbir. Ya. Jadi panjang sekali takbir di hari raya Idul Adha ini. Bisa 13 hari 13 malam tuh. Ya. Kalau takbirnya takbir mutlak. Ya, sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai terakhir di tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu hari tasyrik. Ya. Nah, adapun takbir muqayyad, ya, itu dimulai sejak fajar hari Arafah sampai asar hari tasyrik. Ya. Setelah salat fardu. Itu kalau muqayyad. Jadi nanti tanggal 9 Dzulhijjah, ya, yaitu hari Arafah, setelah salat subuh itu disunahkan takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, Imam Ahmad pernah ditanya, dengan hadis apa engkau berpendapat bahwa takbir itu dimulai sejak salat fajar hari Arafah hingga asar hari tasyrik? Maka Imam Ahmad menjawab dengan ijma'. Artinya, ya, dari Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridai mereka semua. Jadi para sahabat itu bertakbir setelah salat, ya, setelah salat 5 waktu, dimulai sejak hari Arafah di waktu subuh. Ya, di waktu subuh hari Arafah sampai waktunya sampai akhir, ya, akhirnya di hari tasyrik terakhir waktu asar tanggal 13. Ya, ini. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, bacaan takbir ini banyak riwayatnya. Di antaranya dari Abdullah ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
wallahu akbar walillahil hamd. Jadi takbirnya itu ya genap-genap, di awal 2, di akhir genap, di akhir 2 ya. Allahu akbar baru la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud ya. Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd ya. Atau Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ini dari Ibnu Abbas. Dari Salman Al-Khair, Allahu akbar kabira. Jadi memang lafaznya macam-macam ya. Yang pasti tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan teks manapun ya kita termasuk orang yang takbir kalau melafalkan itu. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ada juga amalan yang disunahkan ya. Jadi amal soleh apapun yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu termasuk amal soleh yang paling Allah cintai. Nah, diantaranya ya Nabi itu melakukan 9 hari puasa. Anna nabiyya kana yasumu yauma asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa 3 ayyam minasyahr. Bahwa Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura, kemudian 9 hari bulan Dzulhijjah, dan 3 hari setiap bulan ya. Ini. Nah, kalau 9 hari berarti dari tanggal 1 ya. Sejak tanggal 1 itu disunahkan puasa sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya itu haram puasa, sebab itu adalah hari raya Idul Adha ya. 11, 12, 13 juga haram puasa, sebab itu adalah hari makan, hari minum, hari tasyrik ya. Jadi ada 5 hari haram berpuasa, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah plus Idul Fitri, itu haram berpuasa ya. Ini. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya di tanggal 9 bulan Dzulhijjah ya, ini ada hari teragung, hari teristimewa. Ini yang dinamakan dengan hari Arafah ya. Hari Arafah itu kapan? Ya, hari ke-9 di bulan Dzulhijjah ya. Hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Banyak ulama berpendapat, diantaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah, hari Arafah adalah hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, walaupun berbeda dengan wukuf ya, jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah ya. Tapi alhamdulillah di tahun sekarang bareng semua ya, alhamdulillah berbarengan semua ya. Kalau tidak, maka tanggal 9 di Indonesia ya, tanggal 9 Dzulhijjah, maka itu adalah hari Arafah, walaupun mungkin di Saudi sudah melakukan wukuf atau mungkin belum melakukan gitu ya. Itu. Dan hari Arafah ini adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama Islam. Dan agama Islam ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi nikmat teragung itu Islam. Nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat teragung. Kalau bukan karena Islam, mungkin kita sedang menyembah sapi ya. Kalau bukan karena Islam, mungkin kita sedang sujud pada patung. Kalau bukan karena Islam ya. Itu. Dan Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama ini di hari Arafah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada
Ya. Turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini haji wada. Dan memang Rasul hanya sekali seumur hidup melakukan haji. Ya. Rasul hanya melakukan haji sekali dalam seumur hidup. Nah, di haji wada inilah, haji perpisahan, turun ayat ini yang menandakan bahwa misi Rasul sudah mau selesai. Ya, Islam sudah disempurnakan, Mekah sudah ditaklukkan, banyak orang-orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Ya, misi dakwah Rasul sudah berhasil dan sudah hampir selesai. Sebentar lagi Rasul pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini adalah hari yang paling agung. Ya, tanggal 9. Ya. Dan juga hari Arafah itu adalah hari pembebasan dari api neraka. Jadi banyak orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla bahwa dia statusnya bebas dari api neraka. Dan kalau Allah sudah menunjuk seseorang bebas dari api neraka, artinya Allah tahu dia akan husnul khatimah. Dia akan wafat dalam keadaan Islam, tidak kufur, tidak murtad. Ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsar min ayyu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al malaikata fayaqul ma arada haula." Tak ada satu hari yang Allah lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka melainkan hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat dan bangga di hadapan para malaikatnya seraya berkata, apa yang mereka inginkan. Ya, menunjuk orang-orang yang berada di Arafah. Mereka memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ibadah haji dari berbagai pelosok dunia. Ya, yang dekat dan juga yang jauh. Mungkin orang Gunung Salak pun ada yang sekarang di sana. Ya. Dari berbagai pelosok. Ya, dari NTT, dari Flores, dari ujung-ujung dunia yang terpencil, itu mungkin ada yang di sana sekarang berkumpul. Ya, semuanya berkumpul. Orang kotanya, orang desanya memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah bangga dengan mereka kepada para malaikat, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, dan Allah Azza wa Jalla banyak membebaskan orang-orang dari api neraka di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, itu hari Arafah. Nah, terkhusus Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya. Allah memuji para jamaah haji yang sedang melakukan wukuf di Arafah. Rasul bersabda, innallaha la yubahil malaikata bi ahli Arafat yaqulu unzuru ila ibadi sya'san ghabra. Sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada para malaikat. Allah berkata kepada mereka, lihatlah para hambaku, mereka dalam keadaan kusut dan berdebu. Ya, di Arafah wukuf mulai dari zuhur sampai maghrib. Ya, ya kebanyakan yang kusut, kebanyakan berdebu. Ya, itu. Tapi Allah Azza wa Jalla membanggakan, ya, membanggakan mereka. Ya. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla membanggakan mereka, itu menunjukkan, ya, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam
Abdul Bar. Ya. Jadi ketika Allah membanggakan kepada para malaikat, menunjukkan bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Sebab nggak mungkin kalau dosanya nggak diampuni kemudian Allah membanggakan. Ya. Ini. Jadi Allah mengampuni seluruh orang yang berhaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke rumahnya dalam keadaan suci. Ya, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagi kita yang sekarang tidak haji, maka ada amalan khusus. Juga amalan ini mengampuni dosa, yaitu puasa di hari Arafah. Jadi puasa Zulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi tanggal 9 itu punya keutamaan khusus. Ya. Karena ini adalah hari Arafah. Rasul bersabda ya tentang puasa hari Arafah, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ya. Jadi yang tidak wukuf pun kalau dia puasa di hari itu, maka dosa-dosanya akan diampuni 2 tahun sekaligus. Ya. Tahun kemarin saya Arafah, ya sekarang Arafah lagi, dosa masih terampuni, gitu ya misalkan. Dosa apa lagi yang akan diampuni kalau sudah diampuni? Kalau memang ya dari jamaah ini ada yang nggak punya dosa, kemudian puasa Arafah, ya seandainya nggak punya dosa ya, nah maka itu akan dinaikkan derajatnya, ya, akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah puasa hari Arafah ini disunnahkan untuk mereka yang tidak melaksanakan haji atau untuk mereka yang berada di luar Arafah. Adapun untuk mereka yang berada di dalam Arafah tidak disunnahkan puasa. Ya sebab Rasul tidak puasa ketika hari Arafah. Dia minum susu. Ya. Artinya disunnahkan hanya untuk ya kita yang berada di luar Arafah. Untuk mereka yang berada di dalam Arafah maka tidak disunahkan. Ya, ini. Bahkan energi mereka harus full. Ya, sesaat setelah datang waktu maghrib, mereka harus bergegas ke Musdalifah. Dan itu pun benar-benar jihad itu, lelah sekali. Ya, terkadang kendaraan tidak jalan, harus jalan kaki. Mungkin sekarang ada kereta cepat. Ya, ketika belum ada itu harus jalan kaki. Ya, itu lelah sekali. Dan memang ini adalah jihad. Ya, jihad yang tidak berdarah ya haji. Ya, lelah tapi luar biasa, sangat menyenangkan. Ya. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, setelah hari Arafah berlalu, maka datang hari yang juga agung. Ini adalah hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, ya. Atau Yaumun Nahr, hari menyembelih. Ya, ini adalah hari agung karena merupakan hari haji akbar. Ya, dikatakan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, Yaumul Hajjil Akbar Yaumun Nahr. Hari haji akbar adalah hari Nahr. Hari Nahr itu hari menyembelih kurban. Ya, dan Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salat laban. Ya, walaupun arti nahr itu adalah menyembelih ya kurban saat binatang berdiri, dan itu dilakukan hanya untuk unta. Tetapi berlaku juga ya berkurban itu tidak hanya unta, boleh dengan sapi, boleh dengan kambing. Ya. Nah ini Yaumun Nahr atau hari raya Idul Adha
itu termasuk hari yang paling istimewa. Rasul bersabda, inna a'zamal ayyam indallahi yaumun nahri wa yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar, hari menyembelih. Kemudian yaumu al-qar, ya, dan didefinisikan oleh para ulama bahwa yaumul qar ini adalah hari ke-11 di bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 dan tanggal 11. Ya. Untuk menyembelih hewan kurban itu yang disembelih tanggal 10 lebih baik daripada yang disembelih tanggal 11. Walaupun boleh menyembelih hewan kurban di hari-hari tasyrik, ya, yaitu di tanggal 10, 11, 12, 13. Ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban, ya. Dan bagi bapak-bapak yang sudah menyiapkan kambing untuk disembelih atau sapi, ya, maka tidak boleh menggunting kuku atau mencukur rambut sejak tanggal 1 sampai hewan kurban itu disembelih. Ya. Rasul bersabda, idza dakhalal asyru wa arada ahadukum ayyudhiya, ya, jika datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian seseorang di antara kalian ingin berkurban, ya, maka ya tahanlah, ya, rambut dan juga kulitnya, ya. Artinya tidak boleh cukur rambut, tidak boleh ngambil kulit. Di antaranya juga tidak boleh memotong kuku. Ini sebagai bentuk tasyabuh dengan mereka yang sedang melakukan ihram. Orang yang ihram tidak boleh gunting kuku, tidak boleh gunting rambut sampai tahallul. Nah, orang yang ingin berkurban, ya, tidak boleh gunting rambutnya, tidak boleh gunting kukunya sampai kurban itu disembelih. Ya, dan yang tidak boleh gunting kuku dan rambut adalah sahibul mal, pemilik hartanya. Ya, adapun keluarganya itu masih boleh. Nah, amalan di tanggal 10 ini yang pertama kali itu adalah salat hari raya. Salat Id dulu. Jangan menyembelih dulu. Ya, sebab di zaman Rasul ada beberapa sahabat yang menyembelih binatangnya itu sebelum salat. Setelah subuh, tapi sebelum salat Id. Maka Rasul mengatakan siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka dia harus mengambil binatang lain sebagai gantinya. Artinya harus ngulang. Karena yang tadi itu tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Itu dagingnya daging biasa saja, sama dengan daging yang ada di pasar tuh. Enggak ada nilai kurbannya. Kalau ingin ada nilai kurbannya, maka harus setelah salat. Ya, setelah salat. Jadi salat Id, setelah salat Id menyembelih kurban, ya. Dan satu kambing itu bisa diniatkan untuk 1 orang dan keluarganya. Sedangkan sapi untuk 7 orang dan keluarganya. Itu maksimal 7 orang. Artinya kalau patungan 8 orang sapi untuk kurban itu tidak sah, itu bukan kurban itu. Itu dagingnya boleh dimakan tetapi tidak ada nilai kurban. Karena maksimalnya 7. Ya. Kalau 5 orang patungan sapi itu bisa. 3 orang deh. Ya, sahabat 3 orang nih. Yuk patungan sapi gitu kan. Hanya 3 orang itu bisa. Atau 1 orang 1 sapi itu boleh. Maksimalnya 7. Ya, maksimalnya 7 orang untuk 1 sapi. Ya. Nanti ada syarat-syarat binatang yang boleh disembelih. Ya, dia harus sehat. Ya, tidak boleh cacat. Ya, Rasul melarang berkurban dengan hewan yang buta, yang jelas kebutaannya.
melarang berkurban dengan hewan yang pincang, yang jelas kepincangannya, melarang berkurban dengan hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, ya. Melarang berkurban dengan hewan yang kurus, yang tidak ada dagingnya, ya. Jadi harus benar-benar selamat dari cacat-cacat ini, ya. Kita kalau beli kambing harus dilihat kambingnya, dia buta atau tidak, pincang atau tidak, sakit atau tidak. Oh ternyata matanya bagus, ya, kemudian juga sehat, kemudian juga berisi, ya, tidak pincang, silakan beli. Ya, hari ini beli. Setelah beli ternyata berantem antar kambing pincang, itu tidak masalah. Ya, jadi yang dilihat itu adalah ketika belinya, ya, ketika belinya. Jangan sengaja kita beli yang buta karena diskonnya 50% nih, gitu ya. Itu tidak sah kurbannya. Jadi harus yang sehat, ya. Nah kemudian lebih disukai lagi yang jantan, jangan yang betina. Walaupun boleh berkurban dengan yang betina, sah, berpahala besar. Tetapi dari sisi afdaliyah yang jantan lebih afdal. Ya, Rasul pernah berkurban dengan kambing yang tanduknya sudah keluar. Kalau kambing itu melihat dengan mata yang hitam, kalau berjalan dengan kaki yang hitam, kalau nemprok di atas perut yang hitam. Artinya kambing Rasul itu kambing jantan dewasa karena sudah keluar tanduknya. Kemudian warnanya putih tetapi ada warna hitamnya, ya, hitam putih. Nah itu dikurbankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga ada usia, minimal usia. Unta minimalnya 5 tahun, sapi minimalnya 2 tahun, kambing Jawa minimalnya 1 tahun atau ma'iz. Ya. Nah kalau jazaah atau domba itu minimalnya 6 bulan. Itu minimal 6 bulan kalau domba. Ya, bagi yang hartanya sedikit ingin berkurban, ya, yang beli yang besar nggak bisa, cukup yang 6 bulan nggak apa-apa, domba. Dan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla bisa jadi itu lebih besar daripada mereka yang berkurban dengan kambing yang lebih besar. Sebab dalam masalah pahala nanti dilihat adalah keikhlasannya dan kemampuannya. Ya, jangan remehkan mereka yang membawa kambing kecil, betina lagi, gitu ya. Udah kecil betina lagi. Bisa jadi itu adalah harta berharga dia. Ya, dia korbankan untuk Allah Azza wa Jalla, ya, itu bisa jadi lebih besar pahalanya, ya, daripada orang yang membawa kambing yang paling gemuk, tujuannya memang riya, ya. Tetapi kalau dengan keikhlasan, jelas yang gemuk, yang besar, dengan keikhlasan itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan orang yang berkurban itu menunjukkan bahwa dia mempunyai hati yang bertakwa, gitu ya. Ini, jadi berkurban itu setelah salat Idul Adha, ya. Nah kemudian setelah Idul Adha ada hari tasyrik yang dikatakan oleh Rasul, ya, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan hari zikir kepada Allah. Ya, jadi tidak boleh puasa, ya, hari makan, hari minum, dan juga hari zikir kepada Allah. Ya, tidak boleh berpuasa walaupun nggak terdata oleh panitia, gitu ya. Rumahnya dekat masjid menyembelih banyak kambing, tapi nggak terdata tuh, nyempil satu, kelupaan, saya puasa aja deh, nggak boleh puasa, ya, haram berpuasa di hari-hari tasyrik, ya, karena ini adalah hari makan, hari minum, dan hari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan untuk mereka yang mempunyai harta yang cukup, kesehatan dan jalannya juga aman, maka ya sangat dianjurkan untuk menyegerakan ibadah haji. Ya. Al umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Di antara dua umrah adalah penghapus dosa antar keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ya. Jadi besar sekali pahala ibadah haji. Ya, sesuai dengan lelahnya, sesuai dengan ongkosnya yang juga mahal. Tetapi kalau dengan surga ya tidak ada apa-apanya itu. Ya, kalau memang masuk ke dalam surga. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, ini beberapa amal salih ya yang bisa dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, dan memang banyak sekali keagungan-keagungan dan keutamaan yang akan didapat oleh seorang muslim di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Allah alam, kalau ada yang ingin menambahkan atau menanyakan, ada waktu beberapa menit mungkin saya persilakan. Nah, insyaallah. Iya. Jadi Rasul SAW itu bersabda, ya, jika masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, artinya ada keinginan, ya, sudah niat, sudah dipersiapkan uangnya, maka tidak boleh mencukur rambut, gunting kuku. Tanggal 1 belum ada keinginan berkurban karena belum ada harta. Tanggal 2 juga belum ada, maka masih boleh gunting kuku, masih boleh gunting rambut. Ya. Nah, ketika di tanggal 3 atau tanggal 4 ada rezeki dan mulai ada niat untuk berkurban, maka sejak itulah ditahan rambut dan kukunya. Ya. Kalau ternyata di tanggal 5, tanggal 6 lupa gunting kuku, tidak ada kafarat. Ya, cukup bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kafarat apapun. Ya, cukup istighfar. Dan Allah Maha Pengampun. Ya. Dan ini pun menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah bagi yang mampu. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas. Sunnah bagi yang mampu. Yang tidak mampu ya tidak sunnah. Ya, tapi kalau yang mampu itu sunnah berkurban. Allah a'lam. Mustajab atau tidak ya? Nah, insyaallah. Iya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini termasuk ke dalam hari-hari istimewa, yang mana amal soleh lebih Allah Azza wa Jalla sukai daripada amal soleh yang dilakukan di luar ini, termasuk doa. Ya, doa termasuk amal soleh. Artinya doa di hari-hari ini lebih Allah sukai daripada doa di bulan kemarin. Ketika Allah sukai, ini menandakan bahwa doa yang dilakukan di sekarang ini, di hari-hari ini, itu lebih afdal dan lebih mustajab. Apalagi dilakukan setelah istighfar kepada Allah, setelah bertobat, ya, dilakukan setelah kita menyebut nama-nama Allah. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama itu. Apalagi ketika dilakukan ketika hujan turun, itu mustajab. Ya, jadi ketika hujan turun itu sambil kita berdoa. Apalagi dilakukan di sepertiga malam terakhir, ya, itu akan lebih mustajab lagi. Gitu ya. Allah. Ada lagi? Cukup ya. Baik, kalau tidak ada lagi, ya, maka ya saya akan tutup dengan sedikit kesimpulan. Ya, di hari-hari ini hendaknya kita memperbanyak amal salih, kemudian juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amal kita, ya, ibadah kita di hari-hari istimewa ini. Ya, dan bagi jamaah yang akan berkurban, ya, juga mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima kurbannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.